Kisah ini teman-teman bermula pada akhir tahun 2016 sekitar bulan November lalu. Berawal dari ajakan gua ke sobat-sobat gua yaitu Cipto, Ole, dan Sandi buat kopdar atau singkatan dari kopi darat, bahasa gaul dari ketemuan ya teman-teman ya. Sekedar informasi, gua kenal mereka waktu bareng-bareng naik ke Papandayan. Sepulangnya dari Papandayan, kami sudah nggak pernah berkabar lagi. Ya, sesekali chat via WhatsApp. Oke, kita kembali ke awal. Jadi, kopdar saat itu bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi sekalian mengenang cerita-cerita konyol di Papandayan kala itu. Kopdar kami tentukan di warkop dekat rumah gua. Di tengah-tengah obrolan, Cipto kemudian bercelutuk, "Woi, kita naik gunung lagi nyok. Udah setahun lebih nggak kemana-mana. Dah gatel ini kaki," ujarnya. Pas banget. Baru gua pengen ngajakin lo pada. "Ya udah ayo, dah mau kemana kita?" tanya saya balik. "Merapi yuk, penasaran gua sama gunung itu," saran Cipto. Usut punya usut, ternyata doi cuma sampai Jogja itu juga kagak ke Merapi. Dusta. "Mau kapan nih? Jangan Desember, dah rame pasti liburan akhir tahun," tanya Ole. "Januari pada bisa. Pas tuh ada tanggal merah Sabtunya. Jumat gua minta cuti dah," saran saya. Teman-teman, kebetulan gua liburannya cuman hari Minggu. Jadi kalau ada tanggal merah di hari Sabtu, gua girang banget. "Jadi," ujar yang lain berbarengan. "Ayo buruan, lo ke Alfada sekarang. Nggak usah lama-lama, nanti nggak kebagian tiketnya," seloro Cipto. "Nafsu benar, belum pada gajian coy. Nanti aja sekalian gua cari personil, lain kali ada yang minat lumayan, biar rame." "Aks," ujar gua. Dan fikslah hari itu kami tentuin tanggal keberangkatannya, yaitu pada Jumat 27 Januari 2017. Ceritanya, 2 orang sobat kantor gua ada yang berminat ikut. Di hari-hari yang udah mepet, ternyata sekonyong-konyong mereka malah ngebatalin saat H-7. H-7 kami kopdar lagi. Kami semakin semangat dan gua semakin moles, dimana deg-degan dan antusias bergabung menjadi satu. Di sana kami mulai membagi tugas untuk bawa perlengkapan dan logistik. Mendekati hari H, Cipto WA gua dan bilang kalau kawan rumahnya mau ikut ke Merapi dan mau gantiin tiket kawan gua yang cancel itu. Wow, oke, lumayan lah nambah 1 personil. Kereta berangkat pukul 15:15. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, gua mulai melengkapi apa aja barang yang belum masuk di keril gua. Saat itu juga kami saling berkabar lewat grup. Setelah nunggu 1 jam order ojol pukul 14, akhirnya si Grab mau pick up gua. Gua pamit sama orang tua gua dan buru-buru samperin Grabnya. Ternyata teman-teman, drivernya cewek loh. "Mbak, stasiun Pasar Senen ya? Sini saya yang bawa motornya gimana? Soalnya kereta saya mau berangkat jam 3 lewat mbak. Mohon saya." "Ya jangan, biar saya aja. Mau lewat mana?" tanya si mbak Grab. "Ya udah deh, yakin sampai?" "Ngebut ya mbak," ujar gua kepada si mbak. Di sana hati pun sudah mulai cemas, takut terlambat. Di perjalanan, drivernya bikin gua gemas. Bawa motornya teman-teman 40 km per jam coy. Gemas, panik, kesel, menjadi satu, bikin pengen nangis aja. Pukul 15, yang lain udah pada kumpul di stasiun Pasar Senen, dan gua baru sampai di Kalibata. Gua sih yakin bakalan ketinggalan kereta, walaupun sedikit optimis bisa ngejarnya. Pukul 15:22, gua baru sampai Pasar Senen, dan fix gua ketinggalan kereta. Sempat kecewa dan mau pulang aja.
Tapi sobat-sobat gua, ya pura-pura sedih. Gua nggak ikut dan mereka mulai support gua dan kereta supaya jangan pulang dan nerusin perjalanan. Intinya sih mereka ngerepin logistiknya, bukan guanya. Secara logistik sebagian gua yang bawa kan. Suwe juga mereka. Gua pikir-pikir udah nanggung juga gue sampai sini. Setelah gua putar otak, baru ingat dekat sini ada terminal Kemayoran. Lalu gua minta anterin mbak Grabnya ke terminal itu. Dan syukurlah gua dapat bus Damri keberangkatan Jakarta-Jogja pukul 7 malam. Akhirnya teman-teman, kita tentuin ketemuannya di Jogja. Pikir gua selisih 3 atau 4 jam, gak terlalu lama lah mereka nunggu gua di Jogja. Berbahagialah mereka yang di kereta. Hahaha. Teman-teman, singkat cerita, pukul 14 gua sampai dan kami ketemuan di seberang pasar Genting. Di sana Oleh, Cipto, Sandi, dan Robi udah ready dengan motor sewaan mereka di sana. Muka lelah mereka yang setia nungguin princessnya datang. Ini dia nih orangnya yang ditunggu. Lama banget lu mbak. Bocah dah pada ngantuk-ngantuk nungguin lo, gerutu Cipto. Ya maaf dah, yang nyuruh nyusul siapa? Ujar saya membela diri. Iya, ayo udah buruan ke motor, ujar Cipto. Tanpa buang-buang waktu, kita langsung meluncur menuju Merapi. Dimulai perjalanan melewati Klaten, lalu Magelang, dan tiba di Boyolali pukul 16:30. Gua dibonceng sama Oleh, dan sepanjang jalan doi cerita kalau dari turun kereta, Cipto emang enggak sebaran banget ngedumelin gua mulu. Katanya bus gua lama banget enggak datang-datang. Teman-teman, cuaca saat itu memang sedang mendung dan sedikit turun kabut. Sesampainya di base camp Baremeru, kami mendaftarkan diri. Setelah berdoa bersama, pukul 17 kami mulai melakukan perjalanan dari New Selo. Ada beberapa rombongan pendaki lain yang satu perjalanan dengan kami, dan satu persatu mereka menyusul kami. Tinggallah rombongan kami yang terakhir di jalur itu. Saat itu teman-teman, angin besar disertai gerimis. Kami langsung segera memakai jas hujan dan menyiapkan headlamp karena hari mulai gelap. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Jarak pandang saat itu udah gak bisa jauh lagi karena kabut semakin tebal dan hujan semakin deras ditambah angin badai. Kurang lebih 1 kilometer kami berjalan dan samar-samar gua melihat ada jalur kecil di sebelah kanan. Lalu gua bilang ke yang lain, bukannya ke kanan ya? Tanya gua kepada yang lain. Sama aja kok, jawab Robi. Sementara Oleh dan Cipto sepertinya tidak mendengar karena mereka jalan paling depan. Kanan apa lurus nih? Tanya Sandi lagi memastikan. Tuh Cipto sama Oleh udah pada duluan. Lurus aja dah, ikutin mereka, ujar Robi. Teman-teman, batin gua saat itu bilang kalau jalur yang kami lewati itu salah. Tapi mau gimana lagi? Cipto dan Oleh udah jalan gak jauh dan mulai hilang dari jarak pandangan kami yang berjalan di belakangnya. Hujan makin deras dan Cipto mulai kedinginan dan menggigil sampai pipinya mati rasa. Di tengah jalur, kami mulai cepat-cepat membagi tugas. Robi dan Oleh bertugas menggelar jas hujan di atas kepala Cipto supaya nggak kehujanan. Sandi menyiapkan pakaian ganti dan gua mengelap punggung Cipto dengan handuk. Setelah Cipto merasa hangat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Hujan semakin deras, Cipto kembali menggigil dan kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Akhirnya, kami menemukan lahan kosong di kiri jalur yang tanahnya cukup rata, cukup untuk mendirikan 2 tenda.
Dan kebetulan di depan sudah nggak ada jalur lagi, hanya ada pepohonan singkong. Oke, gua mulai ngerasa aneh. Sambil mendirikan tenda, ternyata ada rombongan pendaki yang personilnya masih remaja usia SMA. Ternyata teman-teman, salah satu teman perempuan dari mereka juga ada yang mengalami hipotermia seperti Cipto. Saat itu, rasa curiga gua tentang jalur itu seketika hilang, karena gua merasa masih ada pendaki lain yang melewati jalur itu. Beberapa anak laki-laki rombongan itu ikut membantu kami mendirikan tenda, dan kemudian kami bergantian membantu mereka. Saat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kapasitas tenda gua cukup besar untuk 5 orang dan beberapa kereng. Masih cukuplah kami masuk di dalamnya, walaupun dengan keadaan kaki yang menekuk. Setelah menyiapkan makanan dan perut sudah terisi, kami beristirahat sambil menunggu hujan reda. Pukul 00 dini hari, hujan sudah mulai reda. Gua mulai menyemangati yang lainnya dan mengingatkan pukul 1 dini hari untuk mulai perjalanan. Setelah packing selesai, kita kembali berdoa dan berangkat meninggalkan tempat itu. Lurus sudah jelas buntu. Kami hanya melihat satu jalur yang sedikit menanjak di sisi kanan kami, dan di tengahnya ada jalur aliran air selebar 25 cm dan sedalam 20 cm. Saat itu juga kita kembali berdiskusi. Ini kita kemana? Naikkah atau balik lagi ke jalur yang awal yang gua bilang tadi? Tanya gua memulai perbincangan. Jalur mana? Lewat sini aja lah, ujar Oleh. Sini aja udah, kalau balik lagi kejauhan mbak, saran Cipto. Oke, bismillah. Teman-teman, kami mulai mengikuti jalur yang ada di depan kami. Sekitar 300 meter berjalan. Dari kejauhan sebelah kanan kami, ada sekitar 2 atau 3 orang laki-laki yang menyalakan senternya ke arah kami sambil berteriak dan mendengar agak samar-samar, "Woi, salah jalur!" Jarak kami ke laki-laki itu sekitar 100 meter. Kami mulai mendekati suara dan pusat cahaya senter itu. Tapi ternyata sebelah kanan kami jurang, dan kami saling berseberangan dengan mereka. Kami berusaha fokus dengan apa yang mereka ucapkan. Sambil berteriak mereka bilang, "Jangan lewat jalur itu. Kalau mau turun lagi, balik lagi ke jalur awal. Nanti ambil kanan. Lewat situ bisa, tapi jauh. Agak muter. Ikutin jalan aja, ambil kiri jalan." Oh my god. Seketika gua membenarkan firasat gua tentang jalur itu. "Gimana? Mau balik lagi aja?" tanya Robi. "Ayo, balik aja. Lewat yang dibilang orang tadi aja, kita turun," saran gua. "Ah, jauh mbak. Udah sampai sini, kalau turun lagi ribet," ujar Cipto yang keberatan jika harus turun lagi. "Gua sih bebas, tapi kalau mau terus ya udah," ujar Sandi. "Jadi terus apa balik lagi? Apa mau coba terusin sekalian lihat jalurnya?" tanya gua lagi. "Iya, udah terusin aja, nanggung," tegas Cipto. Teman-teman, mau bagaimana lagi? Suara terbanyak ada di jalur itu. Daripada banyak berdebat, akhirnya gua ikut mereka. Kami kembali meneruskan perjalanan lewat jalur itu. Saat itu teman-teman, angin semakin kencang dan jalur yang kami lalui mulai berbelok ke kiri, kemudian melewati pepohonan besar. Lalu 50 meter dari belokan, kami melihat ada papan berbentuk anak panah mengarah ke bawah atau ke arah kiri kami. Logikanya, panah itu seakan-akan mengarahkan kami belok kiri, arah turun. Padahal, ada jalur menanjak di sebelah kanan kami. Seharusnya, panah itu mengarah ke jalur sebelah kanan. Saat itu teman-teman, jam menunjukkan pukul 2:30, dan kami belum juga sampai di pos 1. "Ada panah nih, tapi ke kiri arah turun, kanan tanjakan.
kita kiri aja nih, ujar Cipto. Udah pada istirahat dulu dah, sambil gua nyari jalan bentar, ujar Oleh. Bentar, logikanya kalau kita ikutin panah ini berarti kita turun lagi. Terus bisa jadi kita muterin nih gunung. Mungkin ini yang dibilang orang tadi, katanya agak jauh perjalanannya kalau lewat sini. Kalau kita terusin, ngeri nggak keburu toh. Lagian juga kita belum tahu treknya pos 1 aja belum sampai-sampai dari tadi, ujar gua. Nggak apa-apa mbak, kita coba aja, siapa tahu sampai. Gua udah pengen cepat-cepat sampai aja nih. Dah ayolah, mumpung hujannya ada reda, gerutu Cipto. Tapi bener juga toh, yang ada kita muter-muter ini mah jauh, ujar Sandi. Ya udah, gua balik ke jalur tadi loh, pada tunggu sini, ujar Oleh. Gak lama kemudian, Oleh kembali lagi dengan wajah sedikit panik. Entah yang lain berpendapat sama atau enggak. Kayaknya kita turun aja deh, ikutin yang jalur pertama yang orang tadi bilang, ujar Oleh. Ngapain sih? Udah lewat sini aja, dan nanggung le, protes Cipto. Bener aja kata gua, salah jalur kita, ujar gua. Ya udah, kita cari aman aja. Turun aja, ikutin Oleh, ujar Robi. Teman-teman, kami pun segera turun. Walau sedikit gua lihat wajah Cipto agak sedikit kecewa, tapi demi keselamatan kita pilih jalan aman. Saat itu keadaan begitu hening. Hanya suara gesekan pohon dari hembusan angin dan suara ranting yang terinjak oleh kami saja yang terdengar saat itu. Seketika angin kencang muncul sampai menggoyangkan pohon-pohon besar yang kami lewati. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Langkah kami sedikit dipercepat dan jalur menurun kami lewati. Karena habis hujan, tanah sedikit licin, dan seketika gua terpeleset menginjak jalur air itu, dan gua jatuh terperosok ke sisi kanan jalur, mendarat dengan kedua tangan menahan ke tanah. Ternyata pendaratan gua kurang berhasil, dan tangan gua tepat di bawah jari manis menancap potekan batang pohon yang tertancap di tanah. Otomatislah tangan gua bercucuran darah. Yang lain panik, karena darah di tangan gua yang gak bisa berhenti menetes. Karena sulit mencari obat merah di keril dalam keadaan gelap dan jalanan yang seperti itu. Sementara gua kasih ludah untuk mengurangi keluarnya darah di tangan, dan gua ganjal tisu, tapi darah masih terus menetes. Sandi pun berinisiatif menyuruh Cipto menukar tas backpacknya dengan keril milik gua. Akhirnya, gua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun sedikit sulit turun karena tangan gua menahan tisu di antara jari. Ketika sampai di jalur yang menghubungkan tempat kami mendirikan tenda dan jalur buntu, kami ambil kiri jalan dan memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan ke Pasar Bubrah. Mungkin mereka melihat kondisi gua yang payah karena menahan sakit. Di perjalanan menuju New Selo, kami melihat jalur sedikit menanjak di arah kiri, dan itulah jalur yang seharusnya kita lewati. Setelah sampai di perbatasan jalan tanah dan semen, entah kenapa rasa panik mulai hilang. Sampai New Selo pukul 4, kami langsung beristirahat di warung dan bertemu para pendaki lain, dan juga beristirahat di warung itu. Pagi harinya teman-teman, kami saling berbincang dengan pendaki yang di sebelah kami. Ternyata, bukan kami saja yang mengurungkan niat melanjutkan perjalanan, tapi banyak juga pendaki lain yang juga nggak meneruskan perjalanannya. Hanya sampai pos 1, lalu turun lagi karena di atas cuacanya buruk. Sepulangnya kami dari Merapi, beberapa hari berselang kami berniat untuk kopdar di warkop tempat biasa. Kami berlima asyik membicarakan kejadian di Merapi waktu itu. Dan gua mulai membuka obrolan mengenai hal-hal aneh yang gua rasain ketika di Merapi. Gua mulai menginterogasi Oleh, dan si Doi akhirnya ngaku kalau ternyata dari awal perjalanan kita tuh udah diikutin.
Dari kita mulai nginjekin kaki ke jalur yang salah dekat tempat kita ngecamp sepanjang jalur itu, Oleh ngeliat anak-anak kecil berpakaian lusuh dan sedikit pucat, jumlahnya lebih dari 10. Mereka berjajar di kanan dan kiri jalan sambil memperhatikan kita lewat. Ada yang ngelayutan di keril, ada yang ngikutin di belakang kita sambil bercanda. Lalu, waktu sampai di jalur yang ada anak panahnya, saat Oleh pergi mencari jalur, headlamp Oleh agak redup. Saat Oleh mengarahkan headlampnya, di sebelahnya muncul sosok nenek-nenek berpakaian Jawa kuno, dan dia berbicara bahasa Jawa kromo. Kata Oleh intinya gini, "Sebaiknya kalian cepat-cepat turun. Teman kamu ada yang ngedumel terus dari Jogja. Kalau masih nekat diterusin, salah satu dari kalian ada yang gak pulang." "Inje mbak," jawab Oleh. Tebakan gue bener lagi. Waktu itu Oleh emang kelihatan panik sambil nyuruh kita semua turun. Teman-teman, gak sampai di situ. Waktu gua jatuh dan berasa angin kencang meniup pohon besar, Oleh nengok ke arah gua, dan di belakang gua sama Robi, dia ngeliat nenek-nenek itu masih ngikutin kita. Dan di atasnya lagi, tepat di bawah pohon besar, ada sosok hitam tinggi besar, lebih dari satu, memperhatikan kita dengan sorot matanya yang berwarna merah. Sepanjang kanan dan kiri jalan turun, kita masih diikuti belasan anak-anak yang berwajah pucat. Dan tepat di belakang Robi, nenek-nenek tadi masih mengikuti kami. Setelah sampai di perbatasan saat mendekati New Selo. Lalu, saat kami istirahat di warung New Selo, Cipto melihat Sandi duduk di sebelah Oleh. Waktu dipanggil-panggil, Sandi diam aja. Ternyata Sandi lagi tidur di samping Robi. Lah, terus yang duduk siapa? Teman-teman, sampai di Jakarta di dalam Grab car, Cipto bilang dia juga ngerasa ada yang ngikutin dan merasa ketakutan terus hawanya. Mungkin itu ada hubungannya dengan sikap Cipto yang dari awal perjalanan selalu tidak sabaran. Teman-teman, demikian sebuah kisah horor, kisah nyata tentang para pendaki yang mendapatkan pesan dari nenek penunggu Gunung Merapi. Cerita ini Tikaka kutip dari wattpad.com. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini dan ikhlas serta sudi untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar berkembang lebih maju, lebih baik, lebih bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua. Dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rahmat, karunia, rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Tikaka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.